Jeruk karo, khususnya varietas jeruk siam, merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan dari dataran tinggi Sumatera Utara. Dengan cita rasa khas dan kualitas buah yang baik, jeruk karo menjadi sumber penghidupan penting bagi para petani. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, produksi jeruk yang sehat dan berkualitas juga berpeluang mendukung program makan bergizi gratis atau MBG melalui penyediaan buah segar lokal. Kabupaten Karo merupakan salah satu sentra utama produksi jeruk di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan hortikultura provinsi dan nasional. Namun, di balik peluang tersebut, petani jeruk karo menghadapi tantangan besar, yaitu serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang dapat menurunkan produksi dan kualitas buah. OPT pada tanaman jeruk seringkali menjadi penghambat utama produktivitas, di mana salah satu gangguan yang paling merusak adalah serangan hama lalat buah yang menyerang buah secara langsung dengan cara menyuntikkan telur ke dalam kulit buah. Larva yang menetas di dalam buah akan memakan dagingnya, menyebabkan kerusakan signifikan berupa pembusukan dan gugurnya buah sebelum memasuki masa panen. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berkomitmen mendukung pengembangan jeruk di Kabupaten Karo, salah satunya melalui program Gerakan Pengendalian OPT dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, serta program HDDAP dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI. Kami berharap para petani jeruk di Kabupaten Karo juga dapat mengikuti instruksi dan arahan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara agar pengendalian hama ini dapat kita optimalkan. Untuk mengatasinya, strategi pengendalian yang disarankan meliputi sanitasi rutin seperti mengumpulkan buah busuk ke dalam plastik bening atau menggunakan gentong parasitoid. Serta penerapan teknik male annihilation technique menggunakan methyl eugenol untuk memerangkap lalat jantan pada jarak 25 hingga 100 meter antar pohon. Selain itu, penggunaan umpan protein efektif untuk menarik lalat jantan dan betina dibantu dengan pemasangan perangkap pemantauan sebanyak 1 unit per 4 hektar lahan serta upaya konservasi parasitoid sebagai pendukung pengendalian hayati. Di awal saya jadi petani, awalnya hasilnya lumayan, cukup memuaskan. Tapi lambat laun hasilnya terus menurun. Dampak salah satunya lalat buah yang paling fatal. Terus sama kanker batang. Penyakit blendok atau diplodia ditandai dengan keluarnya lendir kecoklatan pada batang yang dapat menyebabkan kematian tanaman melalui penyebaran spora lewat percikan air hujan. Untuk mengendalikannya, petani menggunakan bubur bordo yang dibuat dengan mencampurkan larutan terusi halus dan larutan kapur tohor yang telah disaring ke dalam air. Sebelum diaplikasikan, tingkat keasaman campuran harus diuji dengan merendam logam selama 2 menit. Jika muncul karat kemerahan, kapur perlu ditambah hingga logam tidak lagi beraksi. Karena tidak tahan lama, bubur ini harus segera digunakan, meski kedua larutan bahan dasarnya dapat disimpan secara terpisah. Kalau khusus kanker batang, yang udah pernah kami gunakan seperti bubuk California, kami buat sendiri. Terus yang lainnya seperti fungsida yang mengandung tembaga. Sama kami aplikasikan dengan GPT sama lem perekat gitu. Itulah kami oles ke batang. Kemudian, penyakit yang sering ditemui adalah antraknosa, merupakan penyakit yang menyerang daun, ranting,
hingga buah jeruk. Gejalanya berupa bercak kehitaman yang dapat menyebabkan jaringan tanaman mengering. Pada kondisi lembab dan saat hujan, spora penyakit menyebar mengikuti aliran air. Umumnya dari bagian atas tanaman menuju ke bawah. Oleh karena itu, teknik penyemprotan dilakukan secara merata dari bagian atas tajuk ke bawah dengan memperhatikan teknik 6T agar pengendalian lebih efektif dan seluruh permukaan tanaman terlindungi. Ulat peliang daun menyerang daun jeruk dengan membuat lorong berliku berwarna putih transparan yang menyebabkan daun keriting, mengering hingga mengganggu fotosintesis. Siklus hidup hama ini dimulai dari telur di permukaan daun, larva yang merusak jaringan hingga menjadi pupa dan dewasa. Untuk mengendalikannya, petani dapat melakukan pemangkasan pada daun yang terinfeksi dan pemilihan bibit yang sehat guna mencegah penyebaran. Kami petani jeruk Desa Pulau Tebu bersedia mengikuti program ADDAP dengan menerapkan budidaya ramah lingkungan sehingga dapat meningkatkan produksi dan menurunkan kerusakan akibat hama dan penyakit jeruk. Ada jenis hama lain yang mengintai, yaitu hama penggerek buah, menyerang buah jeruk dengan membuat lubang pada permukaan buah. Serangan menyebabkan buah busuk dan gugur sebelum panen. Pengendalian dapat dilakukan menggunakan light trap untuk menarik serangga dewasa pada malam hari. Selain itu, yellow sticky trap juga dimanfaatkan untuk menangkap hama yang tertarik pada warna kuning. Untuk mengatasi dampak serangan OPT, pengelolaan dilakukan melalui pendekatan terpadu yang dimulai dari penggunaan bibit sehat bersertifikat bebas penyakit. Langkah selanjutnya adalah pemantauan rutin yang dilakukan di lahan oleh petani dan POPT dan penerapan teknik pengendalian secara terpadu berdasarkan ambang batas ekonomi setiap OPT. Selain itu, eradikasi atau pemusnahan tanaman yang bergejala berat wajib dilakukan guna menghilangkan sumber inokulum. Semua langkah ini harus dibarengi dengan pengamatan rutin dan deteksi dini untuk mencegah penyebaran yang lebih luas dan menjaga keberlanjutan produksi jeruk. Pengendalian OPT tidak hanya dilakukan dengan perangkap atau perlakuan langsung, tapi juga melalui penerapan kultur teknis yang baik. Sanitasi lahan dilakukan dengan membersihkan buah busuk, ranting sakit, dan gulma yang dapat menjadi sumber perkembangan OPT.